سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Kampanye Istighfar. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kampanye istighfar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam waktu di sore yang sangat cerah ini. Saya akan mempergunakan waktu yang singkat ini untuk menyampaikan pesan-pesan. Sebelumnya kita ucapkan dulu alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan iman dan Islam tentunya. Ini yang sangat penting. Dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian, Bapak Ibu dalam keadaan sehat wal afiat juga, dan mudah-mudahan dikabulkan semua hajat-hajatnya dan dilimpahkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa channel kampanye istighfar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin bercerita, menyampaikan pesan. Dan maksud saya menggurui, mohon izin kepada para alim, para ulama, tapi ingin sedikit bercerita. Ini adalah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pada saat itu tidak disebutkan pada masa Nabi siapa. Yang pasti cerita ini adalah masa pada sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum umat ini. Pada zaman dahulu ada dua orang soleh. Dua orang soleh ini, yang satu ingin menjual tanahnya dan satu ingin membeli tanah. Kebetulan kedua orang ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ingin membeli tanah, sebidang tanah yang ingin ditempati sebagai rumah, dan juga ingin berkebun di situ, Dan alhasil kedua orang soleh ini sepakat untuk dijual tanahnya kepada orang ini, kepada orang yang soleh satunya ini, dan sudah deal, sepakat, sudah dibeli, kemudian sudah dibanguni rumah oleh satu orang ini, kemudian sedikit kebunnya dicangkul. Pada suatu hari ingin berkebun, bercocok tanam di situ. Akhirnya pada waktu mencangkulnya, tiba-tiba dia ini menemukan sebuah harta karun yang berisi emas, perak dan juga berlian. Dan akhirnya orang ini tidak mau mengambilnya karena merasa ini bukan haknya. Ini pasti hak pemilik yang punya tanah. Padahal secara syariah ini adalah sudah boleh. Kalau kita membeli sebidang tanah dan di situ ada pohon mangga, ada pohon pepaya, itu boleh, sudah menjadi haknya orang yang beli itu. Ternyata orang soleh ini tidak mau.
Dia akhirnya berangkat dan pergi menemui orang yang menjual tanah tadi. Padahal ini rentang waktunya sudah sangat lama, dan orang ini mencari tahu orang-orang di mana tempatnya. Akhirnya dia berkunjung lagi ke rumah yang si penjual itu dan berkata, dan masuk rumah dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ya, waalaikumsalam, dijawab seperti itu. Kemudian masuk, "Ada apa? Kok tiba-tiba datang ke rumah saya?" Orang yang menemukan emas ini bilang, "Harta karun yang ditemukan, saya menemukan harta karun tanah di tanah Anda yang saya beli dulu. Ini hartanya." Oh, orang yang punya tanah dulu yang jual ini berkata, "Oh tidak, ini sudah menjadi hak milikmu karena saya sudah menjualnya. Dulu saya sudah menjualnya dan ini otomatis sudah menjadi rezekimu menemukan ini." Dan sangat mengejutkan, memang orang-orang soleh, yang satu soleh, dan sama-sama menolak, kedua orang ini menolak harta yang diberikan, yang ditemukan ini. Akhirnya kedua orang tidak puas, tetap bersikukuh menolak. Akhirnya datang kepada seorang hakim pada waktu itu ya, kepada seorang hakim, dan kemudian hakim memberi keputusan, "Ya hakim, saya menemukan harta karun di tanah orang yang dulunya saya beli. Ini bagaimana saya belikan kepada orangnya tidak mau." Dan orangnya yang menjual tanah itu, si penjual tanah itu juga bilang, "Oh tidak bisa, itu kan sudah saya jual, otomatis sudah menjadi hak pemilik orang yang membelinya." Akhirnya si hakim ini sudah tidak mau panjang lebar, akhirnya bertanya kepada si pembeli tanah itu, "Kamu punya anak enggak?" Si pembeli tanah bilang, "Saya punya anak laki-laki." Kemudian yang satunya, si penjualnya, ditanya juga, "Kamu punya anak juga?" Ditanya, kemudian menjawab, "Iya, saya punya anak perempuan." Kemudian, "Bagaimana kalau seandainya anak kalian dijodohkan, kemudian harta karun ini diinfakkan atau disodakohkan kepada anak kalian berdua?" Akhirnya kedua orang ini alhamdulillah sepakat dan masya Allah ya, dan akhirnya menikah, dan harta karunnya diberikan kepada kedua orang ini. Begitulah kisah orang-orang soleh ya. Kalau melihat atau mendengar kisah seperti ini di zaman yang sekarang ini, tentu sangat sulit ditemukan. Orang menemukan dompet saja di pinggir jalan, isinya diambil, uangnya diambil, tapi KTP-nya dibuang. Nah, seperti itu pada zaman sekarang. Dan ini, kejadian ini di zaman dulu. Teringat kisah ini juga dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab jalan-jalan, atau istilahnya belusukan malam hari, ingin mengunjungi rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya. Yang pada waktu itu ada si pengungsi yang ingin mencari pekerjaan di dalam kota Makkah. Kemudian di suatu malam menemukan di sebuah tenda, otomatis pada waktu tepatnya jam 9 api itu harus sudah dimatikan. Api penerangan tendanya itu harus sudah dimatikan, karena itu apinya itu api dari milik negara. Jam 9 sudah harus mati. Dan anehnya ini ada satu tenda yang masih menyala, dan di situ ada perdebatan antara si ibu dan si anak. Kemudian
didengarkan oleh tidak sengaja gitu ya, didengarkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Mendengar kisah ini, kemudian si Umar mendengarkan ceritanya ini si ibu ini menjual susu ya, menjual susu. Kemudian si anak ini dibilangnya sama ibunya, "Nak, bagaimana kalau susu ini kita tambahkan air saja biar tambah banyak dan kita bisa hasilnya lebih banyak lagi?" "Oh jangan ibu, itu dilarang oleh Tuhannya Umar," bilang begitu. Tuhannya Umar melarangnya seperti itu, tidak boleh. Umar juga melarangnya, apalagi Tuhannya juga malah melarang. Masya Allah. Mendengar seperti ini, Umar langsung tersentuh hatinya, dan seketika itu Umar langsung pulang dan menceritakan kepada anaknya, dan ditawarkan kepada anaknya Umar ditanya, "Wahai anakku, apakah kamu mau menikah dengan seorang yang sangat membuatku terpukau, membuatku kagum? Ada seorang yang sangat jujur yang menjual susu, ibunya mau menambahkan susu itu dengan cairan air agar supaya menjadi banyak. Kemudian si anak ini menentangnya karena takut dengan larangan si Umar. Dan kalaupun Umar gak bakalan tahu, bilang begitu, Umar gak bakalan tahu, tapi Allah, Tuhannya Umar, maha tahu, bilang begitu. Mau gak? Akhirnya dipertemukan dan menikahlah anak Umar kepada seorang yang sangat taat ini. Begitulah kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Kemudian pada waktu itu sudah menikah dan muncullah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu rakyatnya sangat makmur, adil dan makmur begitu ya. Jadilah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena tercetak dari orang-orang soleh ini, tercetak dari orang-orang soleh. Demikian kisah dari saya, sedikit mudah-mudahan sebagai cerminan untuk kita agar menjadi lebih baik lagi, khususnya diri saya sendiri. Al-Faqir hanya menceritakan saja, bukan bermaksud menggurui kepada para alim, para ulama. Saya mohon izin tentang isi video ini. Cerita ini adalah cerita hikmah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan saya doakan pemirsa channel kampanye istighfar diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث